Ya, di rename Mas Dovirul, namanya di rename pakai kelompok, angkatan dan kelompok. Baik adik-adik, eh, pagi ini untuk angkatan 14 kelompok 2 mulai pembimbingan bersama Pak Junaidi. Dan jangan lupa nanti pukul 8 adik-adik kembali ke main room sebentar, kita melakukan ritual pagi untuk Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Monggo waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Junaidi. Oke, baik. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi Waalaikumsalam untuk warahmatullahi kita semuanya. ngapunten Alhamdulillah. Pak. Pak Jun ngapunten. Nggih, benar. Nggih, sebentar. Kita ke Ya, ini, nggak, maaf saya agak ini. nggih. Kita ke breakout room aja karena nanti di main room. Oh iya ya. Oh, Nggih, nggih, nggih. nggih. Makasih, nggih, nggih, nggih. Bentar, saya siapkan dulu breakoutnya sebentar ya, Pak. Iya, iya, ya, enggak apa-apa, Mbak. Santai saja. Nggih, 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 nggih. Soalnya nanti ada yang masuk, Kak, kita sudah pembelajaran kan enggak enak. Nggih, karena nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 3 kita masuk pukul 8. Dan kelompok 4 kita masuknya pukul 8. Jadi sebelum pembelajaran kan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti kelompok 2 ikut bergabung dulu kalau misalnya belum selesai. Kalau misalnya sudah selesai, berarti langsung ke main room, baru setelah itu adik-adik mengerjakan tugas di BLC. Seperti itu, Nji. Nji. Tampon saya buka, Pak. Pak Jun, berarti kita ke 2. 2. Nji, monggo silahkan. Nanti diulang ya rekamannya ya di dalam breakout roomnya, jangan lupa Nah, ya. direkam. Breakout roomnya hilang Bu pilihannya. Belum ada pilihannya. Tadi ada terus hilang. Oh ya sudah Ini, ada. oke siap. Oke, saya mulai nggih. Saya mulai ya, Bapak Ibu. Ya Pak. Ya. Sudah semuanya nggih. Nanti yang lain apa nyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mohon maaf apabila pagi ini Bapak Ibu masuk jam setengah 7, ya, karena saya juga nanti mohon maaf ada agenda nggih, agenda lain biar nanti semuanya apa itu bisa terselesaikan karena ini bagian dari tanggung jawab saya. Jadi Bapak Ibu, saya bisa ngatur waktu nggih. Jadi karena saya juga nanti akan ada kegiatan yang lain biar semuanya dapat gitu. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih dalam limpahan taufik hidayah dan inayah, sehingga kita bersama-sama bisa hadir, bisa mengikuti agenda kita, yaitu coaching dari Latsar, yaitu angkatan 14 kelompok 2. Bapak Ibu, perlu kita sampaikan, nggih, kita sudah ketemu, nggih, ini ketemu yang ke pembimbingan kedua kali atau ketiga kali ini. Kemarin kita sudah ketemu ya? Belum, baru pertama kali ini. Ketemu pertama kali atau? Halo? Sudah ketiga kali, Pak. Halo, ketiga Sudah kali ketiga Pak. kali. Ini ketiga. Oke, ketiga kali. Luar biasa berarti. Jadi jenengan nanti ujiannya tanggal berapa? 18 Iya, betul, seminar. Harusnya Pak. tanggal 18 Pak. Nah, Iya, Pak. kok seharusnya? Tapi nggak tahu nanti. Enggak tahu. Kan Nah, ada edaran libur, nggak tahu nanti.
Eh, libur kelihatannya ya enggak tahu ya, saya juga belum tahu kok ini kebetulan. Soalnya gini Bapak Ibu, berarti ini pertemuan terakhir. Enggak, Masih ada satu masih satu pertemuan kali lagi, Pak. lagi. Tanggal berapa? Bentar. Eh, Kayaknya Kamis, Pak. Oh, Kamis. Ya, iya. Oke, baik. Berarti karena oke, Kamis nanti masih ketemu. Oke, jadi nanti gini Bapak Ibu, kita biar efektif. Bapak Ibu kemarin dalam tugas saya yang saya kirim kemarin kan penjenengan kemarin materi sudah selesai kan, materi dari AZ dua kali pertemuan itu sudah selesai ya Bapak Ibu nggih? Sudah tahu, saya sudah menyampaikan pada coach ini kan materi dua. Materi-materi pertama itu penyamaan persepsi review 1, 2, 3 itu sudah pertemuan pertama. Kedua itu langkah-langkah yang penjenengan ambil kan begitu ya? Sudah kan kemarin? Oke, baik. Sekarang begini aja Bapak Ibu. Ini yang perlu saya sampaikan begini. Jadi ketika penjenengan menulis rencana aktualisasi yang perlu penjenengan sikapi itu yang pertama. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Ini nanti penjenengan kuncinya itu ada pertama, kunci pertama itu isu. Isu itu harus aktual ya. Jadi isu itu harus aktual di di tempat penjenengan kemarin ketika periode kedua itu kalau angkatan 14 itu berarti periode ketiga. Soalnya periode pertama itu 1 sampai 6, 7 sampai 12 itu periode kedua, terus periode ketiga itu yaitu 13 sampai 18. Itu periode ini jelas termasuk periode ketiga. Baik, Bapak Ibu. Ketika kemarin saya menemui dari beberapa teman kita yang sudah ikut ikut seminar daripada apa itu RA ya. Kalau yang pertama kemarin sudah saya sampaikan nggih. Titik tekannya sebenarnya ada di bab 2. Bab satu tuh bahkan karena waktunya kemarin tuh sangat sangat sempit. Oke, bab satu tuh menulis latar belakang itu kok saya pikir jenengan sudah bisa nih. Kemarin itu yang menjadi titik tekan kita itu nanti ada di bab 2. Kalau isu sudah ketemu, jadi kan core isu sudah ketemu. Jadi nanti yang penjenengan cermati itu pertama adalah dari agenda satu. Agenda satu itu penjenengan sudah bicara terkait dengan lima isu. Itu isu aktual di lembaga atau di instansi Bapak Ibu. Itu 5. Setelah itu dilakukan APKL menjadi 3. Jadi USG. Di USG itu jadi satu. Satu menjadi core isu. Core isu nanti kalau sudah ketemu berarti itu nanti ada di menggunakan apa itu analisis Fishbone. Itu ada metode, kan seperti itu. Nah, itu jangan cermati nanti. Kira-kira itu memang menjadi kendala atau tidak? Itu biasanya ditanya oleh kenapa kok mainnya misalkan terkait dengan guru, misalkan tidak ada motivasi mungkin jangan nulis karena pembelajaran masih bersifat konvensional. Nah, ini ditanya, kenapa kok konvensional? Dasarnya apa? Kan begitu. Karena nanti Bapak Ibu pertanyaannya penilaian yang ada pada pada ujian karena sampean kok nggak mungkin ketemu saya yang uji bukan saya nanti walaupun kemarin saya juga nguji ya tapi nguji kelompok lain ya, nanti saya nggak mungkin ketemu nguji sampean. Nah makanya nanti Bapak Ibu ketika penjenengan nanti perlu dipersiapkan ya, perlu dipersiapkan nanti makanya ini nanti saya titik tekannya di mana begitu nanti ketika penjenengan nanti mempersiapkan ya penjenengan mengangkat isu setelah mengangkat isu itu nanti penjenengan adalah eh, menulis jadi masuk di agenda 2 sebentar masuk di agenda 2 itu kan di kaitannya kemarin kejadian sudah ketemu di kaitannya apa itu di agenda 2 itu matrik itu ya matrik itu matrik itu nanti penting sekali nanti karena matrik itu ya ya di dalam matrik itu nanti kan penjenengan ada yang paling kiri itu kegiatan jadi kalau sudah ketemu core isu ya dari core isu itu nanti kan penjenengan mencari yang namanya strategi atau langkah-langkah yang istilahnya kalau di sini apa itu kalau di dalam sebenarnya kalau dalam karya tulis ilmiah itu namanya judul.
Tapi kalau di situ adalah namanya gagasan kreatif. Itu sebenarnya judul. Gagasan kreatif itu yang perlu penjenengan sikapi, nggih. Ketika penjenengan kemarin sudah diajarkan terkait dengan yang namanya kalau kita mengangkat isu itu adalah kalimat negatif. Lemahnya, belum optimalnya. Pokoknya kalimat negatif itu nanti muncul di sana. Misalkan lemahnya belum dilaksanakannya, belum optimalnya dan lain sebagainya. Maka ketika penjenengan punya gagasan kreatif itu berarti untuk ngantisipasi daripada core isu itu. Jadi core isu itu kan nanti penjenengan kan ketika ada core isu itu adalah untuk dari negatif itu jenengan positifkan. Dari kalimat negatif itu sudah enak. Jadi misalkan belum optimalnya, berarti nanti bahasa di situ belum optimalnya bla 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 bla. Terus nanti bahasa positifnya yang menjadi gagasan kreatif itu optimalisasi. Nah, jadi itu nanti yang penjenengan angkat. Lah, karena apa, Bapak Ibu? Nanti yang menjadi apa itu menjadi catatan oleh penguji, ini yang pertama itu adalah isu yang aktual, isu aktual. Jadi nanti pertanyaannya, jadi nanti penguji itu akan menilai terkait dengan isu aktual. Isu yang jenengan angkat itu aktual tidak? Aktual itu apanya? Ya, aktual itu tidak umum. Artinya terobosan-terobosan yang gini, maaf, maaf. Isu aktual itu isu yang paling apa itu yang paling di lembaga atau di instansi Bapak Ibu itu isu yang paling mungkin apa ya, istilahnya itu perlu cepat ditangani. Nah, untuk mendapatkan isu aktual itu ada beberapa cara. Bisa jenengan wawancara dengan guru-guru yang ada. Maka nanti ketika jenengan ditanya, sampai ngangkat isu ini dasarnya apa? Bisa jenengan wawancara. Mana buktinya wawancara? Misalkan direkam dengan HP atau mungkin apa-apa. Yang penting tidak asumsi. Oke, kalau sudah ketemu isu aktual, oke, angkat menurut penjenengan isunya itu adalah aktual gitu ya. Oke. Terus jenengan itu nanti apa itu ada strategi atau gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu menjadi titik tekan. Jadi titik tekan siapa? Tim penilai atau nanti yang uji, yaitu eh, gagasan kreatif itu terobosan untuk memecahkan isu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau isunya sudah bagus, berarti di situ gagasan kreatifnya seperti apa? Misalkan KUA, kepala KUA, kepala KUA, jadi penghulu ya. Di sana ada masalah. Masalah apa? Yaitu misalkan terkait dengan kok banyak apa itu istilahnya nikah di bawah umur. Ini misalkan di daerah X begitu, ternyata daerah itu banyak sekali muda-muda yang nikah apa itu di bawah umur. Padahal menurut undang-undang perkawinan tidak boleh. Terus bagaimana asumsinya? Bagaimana cara misalkan sebenarnya sudah ada sosialisasi. Tapi ternyata seperti itu. Maka judulnya optimalisasi. Ya, optimalisasi misalkan media eh, misalkan TikTok dan Instagram ya. Misalkan optimalisasi apa sosialisasi kaitannya dengan itu dalam rangka untuk apa? Mencegah perkawinan dini. Lah, itu gagasan. Jadi ada gagasan. Kalau gagasan berarti ada kok menggunakan seperti itu kreatif dan lain sebagainya. Nah, itu berarti masuk di agenda 3, berarti di situ muncul smart ASN-nya. Jadi muncul smart ASN. Makanya di sini terkait dengan penilai atau penguji itu nanti akan menanyakan apakah yang namanya apa itu eh, judul jenengan atau gagasan kreatif itu bisa sebagai terobosan atau tidak. Misalkan ya, contoh lagi, guru. Misalkan guru masih lemahnya anak-anak dalam pembelajaran geometri atau aljabar. Jadi masih rendahnya hasil nilai hasil nilai terkait dengan misalkan rendahnya rendahnya itu berarti kan negatif. Rendahnya hasil penilaian materi aljabar kelas ini sekian sekian sekian. Berarti jenengan punya terobosan. Apa terobosannya? Ya, misalkan menggunakan
Jadi jenengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Berarti itu kan gagasan kreatifnya bagus. Tidak hanya menggunakan misalkan latihan soal, tidak. Atau mungkin membanyak banyak terkait dengan apa misalkan penambahan jam, tidak. Tapi jangan punya anu kaitannya GeoGebra. Ini yang nanti hasil terobosan hasil pemikiran itu yang kreatif itu seperti itu. Sekarang ini gambaran-gambaran yang ada. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ini saya akan titik tekannya ke sini dulu nanti biar jenengan persiapkan. Terus selain itu, Pak, jadi ini ada pertanyaan di agenda 2, di agenda 2, di agenda 2 itu kan ada yang namanya matrik. Kemarin kalau tidak salah ada di paling kiri itu ada kegiatan. Sebelah kanannya itu adalah tahapan kegiatan. Yang ketiga apa itu kolom yang ketiga. Jadi kolom pertama itu nomor, kolom dua itu kegiatan, tiga tahapan kegiatan, kolom keempat itu adalah outcome. Nah, ini nanti yang perlu penjelasan sikapi. Karena ini nanti menjadi bahan pertanyaan atau menjadi bahan semacam apa ya, penilaian. Jadi nanti penjelasan penilaian itu dasarnya di situ itu. Apa itu misalkan kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu atau tidak. Nih, oke, ini nanti yang penjelasan cermati. Jadi di situ kegiatan itu menjadi kunci utama. Ya, kegiatan itu kemarin ada di agenda 2, di tugas hari ketiga individu. Itu sebenarnya gambarannya di situ. Ya, maka nanti kegiatannya itu seperti apa? Hati-hati. Karena ada smart ASN dan manajemen ASN. Benar enggak? Kemarin itu agenda berapa? Manajemen ASN dan smart ASN agenda 3 toh? Berarti Agenda kalau 3. manajemen, kalau manajemen itu apa kira-kira? Manajemen itu apa? Penekanan manajemen itu apa? Kalau kemarin apa di agenda 3? Apa? Kalau kemarin manajemen Kompetensi, ASN itu apa? terkait kompetensi, profesionalitas, Nah, men- ah, apa Mbak? terhubungan Mbak dengan, Feni? ya, menurut saya kemarin untuk manajemen ASMN itu terkait dengan kompetensi Mm-mm. eh, yang nanti apa namanya meningkatkan profesionalitas kinerja, Pak. Oke. Kalau smart ASN-nya? Salah satunya, salah satunya. Kalau smart Ya, ASN-nya itu smart. berarti eh, apa namanya implementasi digitalisasi, Pak. Oke, Contohnya baik. Maka nanti, penggunaan media. mm-mm. Ya, kita lebih cenderung ke ini ya, zaman sekarang ini ya. Oke, maka tadi ada apa tulisan-tulisan, misalkan GeoGebra itu kan berarti kaitannya dengan sesuatu smart ASN. Oke, jadi kegiatan itu sebenarnya manajemen itu profesional itu artinya harus bisa memilahkan POAK. Kalau dalam manajemen itu kan POAK, perencanaan, apalagi organisasi, apa A-nya, actuating, terus C-nya controlling. Maka di kegiatan itu nanti kerangka besarnya itu pertama di kegiatan misalkan jenengan adalah ada isu ya misalkan belum optimalisasi bla 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 bla. Terus nanti judulnya atau terobosannya itu atau judul istilahnya itu adalah optimalisasi bla 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 bla. Ketika penjenengan akan punya mau melakukan kegiatan atau membuat istilahnya apa yang penjenengan lakukan ketika mengantisipasi dari isu itu berarti penjenengan pertama itu membuat perencanaan. Maka kegiatan pertama itu melakukan perencanaan. Nah, perencanaan itu isinya apa? Konsultasi dengan pimpinan. Itu diantaranya. Terus menyampaikan hal-hal yang terkait. Nah, itu kegiatannya. Oke, misalkan tadi terkait dengan KUA, kepala KUA. Jadi ada perencanaan. Nah, istilahnya konsultasi dengan pimpinan itu sesuatu yang wajib. Tidak boleh tidak. Wajib sekali itu. Jadi nanti saya harapkan pertama kali penjenengan itu ketika membuat kegiatan itu ya pertama kali konsultasi dulu. Artinya mau minta izin sama pimpinan bahwa saya akan melakukan itu. Oke, ini diantaranya tahapan kegiatan. Yang kedua misalkan karena kepala KUA akan membuat apa itu melakukan sosialisasi dengan apa itu sosmed, maka kedua membentuk tim dulu. Tidak mungkin penjenengan itu akan bekerja sendiri. Itu masih bagian daripada perencanaan. Tapi perencanaan mungkin membentuk tim. Setelah membentuk tim, langkah berikutnya membuat aplikasi atau mungkin istilahnya apa ya, menyamakan persepsi. Nah,
Terus yang ketiga baru kita implementasi. Implementasi itu kalau dalam manajemen itu namanya istilahnya actuating atau aktualisasi nek bahasa di sini ya. Jadi jenengan nanti baru praktek ke lapangan. Kalau KUA mau sosialisasi baru terjun ke lapangan atau sosialisasi mulai menyebarkan apa itu media-media atau Instagram, Facebook itu kepada masyarakat. Itu seperti itu. Nek guru ya berarti mulai implementasi ke kelas itu. Terus yang selanjutnya itu sudah dilakukan, itu diantara monggo nanti seperti apa? Itu berarti jenengan melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi itu termasuk controlling. Kalau misalkan jenengan ke kelas itu di istilahnya kalau ke kelas itu dianalisis sejauh mana saya mengajar dengan GeoGebra itu keefektifnya seperti apa. Dilihat ya, dilihat apa hasil-hasilnya. Oke, terus termasuk nanti kalau kepala KUA setelah jenengan sampaikan kira-kira efektif tidak saya mensosialisasikan undang-undang perkawinan itu dengan TikTok, dengan Instagram kira-kira efektif tidak. Setelah itu terakhir itu melakukan yang namanya apa evaluasi program. Jadi kalau tadi evaluasi secara bukan program, tapi evaluasi pelaksanaan. Nah, setelah terakhir itu evaluasi program. Beda. Evaluasi pelaksanaan itu evaluasi yang ketika penjenengan nanti jadi ini kalau evaluasi pelaksanaan itu melakukan evaluasi pada saat melakukan kegiatan itu. Jadi dari kegiatan misalkan naik guru ke kelas, kan kelasnya tidak hanya satu, mungkin kelas A, B, C, mungkin A dievaluasi dulu bagaimana apa hasilnya seperti apa. Nanti praktekkan lagi, misalkan di kelas B misalkan. Nah, itu kan yang namanya evaluasi pelaksanaan. Tapi kalau evaluasi program itu selesai, semuanya kegiatan selesai, penjenengan melaporkan, membuat laporan evaluasi program dan di dalamnya membuat laporan. Laporan kepada siapa? Pada pimpinan. Nah, terus yang di samping itu yang perlu jenengan sikapi, yang perlu penjenengan cermati, ketika mau melakukan apa itu melakukan action ya action ke lapangan kalau KUA ya ke masyarakat ya kalau guru ya ke kelas yang perlu pertimbangkan itu bisa dilakukan tidak contoh kepala KUA ini ada ya kepala KUA ini ada enggak sini misalkan kepala KUA ya ini contoh ketika penjenengan misalkan terkait dengan nanti ada kaitannya dengan peristiwa nikah nek bulannya itu suro misal enggak bisa melakukan jangan jadi judul itu harus wah ini suro-suro enak wong nikah padahal jangan boleh data tentang pernikahan. Itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Makanya jangan ini pertimbangan waktu. Ketika jenengan action. Jangan nanti actionnya kan kira-kira penjenengan habis ujiannya tanggal 20 ya 18 ya. Senin baru 17 Agustus itu. Ini rencana ya. Kalau ada perubahan saya tidak tahu. Misalkan di tanggal 18 itu misalkan ya penjenengan tidak jadi ujian atau mundur atau mungkin tetap itu hari berikutnya jenengan sudah ke lapangan untuk mencari data-data yang penjenengan apa itu penjenengan data-data yang penjenengan nanti gunakan itu. Kalau misalkan guru sudah mulai jenengan sudah oke kalau kemarin sudah konsultasi dengan mentor berarti jenengan mengepas jangan sampai jadi ini seperti kalau ke kelas action jangan sampai meminjam kelasnya jadwalnya orang lain guru lain ya sesuai jadwal jenengan biar tidak mengganggu. Kalau nanti misalkan jam saya, karena jenengan tidak ngajar, terus tak guni ya Pak Jun. Ya jangan, itu mengganggu, itu nantinya mengganggu stabilitas sekolah, kelas, kan begitu. Ya sesuaikan jadwal jenengan tidak apa-apa. Makanya ketika mengambil judul, ya saya harapkan bisa dilaksanakan. Atau langkah-langkah kegiatan itu bisa dilaksanakan. Karena itu nanti terkait dengan apa itu pertanyaan-pertanyaan yang ada, Bapak Ibu. Oke, terus selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, isu yang dipilih relevan tidak. Terus selanjutnya, misalkan nanti eh, langkah berikutnya atau mungkin yang nanti ditanyakan itu adalah terkait dengan yaitu kalau tadi adalah relevan eh, jenengan nanti melihat Pak Bu yaitu kegiatan itu ya eh, apakah nanti ada nilainya terkait dengan agenda 2. Jadi misalkan contoh tadi kalau saya mengatakan ya, misalkan perencanaan, melakukan konsultasi dengan pimpinan. Kira-kira nilai 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 daripada
apa itu nilai daripada agenda 2 berakhlaknya itu di mana? Kalau saya mengatakan ada konsultasi dengan pimpinan. Kira-kira ada nilai berakhlaknya tidak itu? Kolaboratif. Ya, betul. Kolaboratif bisa. Jadi kolaboratif. Artinya kolaboratif itu ya kerjasama. Membentuk tim itu juga kolaboratif. Terus misalkan jenengan menyiapkan aplikasi GeoGebra. Berarti apa nilainya di situ? Apa? Adaptif, Pak. Penyewasan diri. At- Boleh, Ad- tapi akan lebih ada yang lebih 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 apa dekat lagi. Apa? Kompeten mungkin, Pak. Kompeten. Kompeten, Pak. Iya, kompeten. Jadi nanti itu ada. Jadi di outcome-nya apa, terus nanti di barisan berikutnya ini nanti ada yang setiap kegiatan itu ada nilai daripada berakhlak. Nanti di kolom paling kanan, paling kanan, kanan. Terus yang paling kanan itu sesuai visi misi. Maka kenapa di bab 2 itu nanti ada penjenengan suruh menyebutkan visi misi. Contoh, misalkan terwujudnya peserta didik yang misalkan ya peserta didik yang istilahnya berprestasi terus misalkan peserta didik yang berakhlak, berprestasi dan berwawasan global misalkan dan lingkungan misalkan. Lah global itu berarti kan nanti ada tadi GeoGebra tadi. Artinya apa? Oh, jujur berarti nanti ada nilainya. Nilai terkait dengan apa? Nilai terkait dengan yang namanya apa itu visi yang ada di sana berwawasan global itu nanti. Nah, itu nanti jadi jenengan sudah mulai istilahnya memikir istilahnya merenung-renung oh ya ini tahapan seperti ini nanti kaitannya ini terus ada nilai berakhlaknya terus ada nilai visinya. Ini Bapak Ibu. Sehingga ini yang perlu penjelasan sikapi. Nggih. Biasanya kemarin ada yang ditanya juga. Tapi ya monggo, nah ini dalam penilaian terkait dengan visi tidak ada begitu. Nggih. Terus peserta mampu ini nanti ada semacam ini ya. Ketika jenengan ada pertanyaan ya, ada tim atau dari penguji ya, itu jenengan harus artinya apa ya? Menjawab tuh tenang saja, jangan takut, jangan grogi. Ya, wawasan yang penjenengan punya itu jelaskan ceritakan saja. Terus catatan yang terakhir ini Pak, Bu, ini kemarin saya menemukan, ya wah saya gitu. Ketika penjenengan nanti, Bapak Ibu ini nanti eh, apa itu kan jenengan punya mentor. Ketika penjenengan punya mentor, yakinkan Pak, mentor itu pertama. Makanya dalam konsultasi itu nanti jenengan matur yang baik dengan mentor. Mentor baik Pak, begini mohon dukungannya, mohon saya di backup, mohon di backup Pak. Jadi kemarin ada kejadian apa? Mentor itu justru malu ikut nguji Pak. Wah ya Allah, ini jangan sampai terjadi Pak. Kemarin ini ada mentor itu nguji, ikut nekoi. Wah ya berarti kan mesak ke yang diuji itu. Sekali lagi, teman-teman, yakinkan mentor. Kalau itu tapi kejadiannya ini gini, Pak, Bu. Kejadian itu begini. Mentornya itu tidak bisa datang, diwakilkan. Lah, wakilnya itu tidak tahu. Malah justru nguji pertanyaannya lebih abot timbang dari penguji. Ya, ini, Pak. Ini ya, nanti teman-teman ya, ini dengan harus jangan sampai terjadi ini. Kemarin saya baru kali ini menemukan yang namanya mentor itu malah ikut nguji. Oh, ini gimana ini? Apa mungkin ya? Apa mungkin itu tidak disenangi karo wakilnya itu? Makanya saya sekali lagi nanti yakinkan, ya, yakinkan kalau mentor itu betul-betul apa itu bisa membackup. Maka nanti jenengan sebelum ujian, jenengan kan nanti matur, ya, nanti kan jenengan matur karo pimpinan toh. Pak, saya tanggal sekian, tanggal 18 ujian. Bapak nanti saya harapkan apa menjadi mentor karena nanti ada jadwal dari mentor. Bapak bisa kan? Gitu, yakinkan sekaligus. Tanggal 18 ada agenda tidak. Tapi jangan nanti konsultasi dulu dengan panitia. Jadi tidak tanggal 18 itu ada perubahan tidak. Karena apa? Ini kaitannya jenengan ketika nanti matur mentor karena mentor nanti akan mendampingi jenengan. Sampai nanti sampaikan mentor itu Pak. Nah, wes jelas Pak sama panitia, bilang sama panitia kalau sudah jelas, jenengan nanti terus ya, terus mohon backup Pak.
Kalau nanti hal-hal ada yang terkait pertanyaan-pertanyaan, apalagi nanti kalau kaitannya kebijakan, mohon saya nanti di backup. Itu penting sekali, Pak Bu. Nggih. Artinya bagaimana bahasanya cukup gini aja, nggih. Apa judul yang diangkat, isu yang diangkat oleh Mbak Feni itu sangat saya butuhkan sekali menjadi kontribusi di kantor kami. Udah bagus itu. Artinya apa? Mendukung. Karena itu menjadi ya apa ya, menjadi pertanyaan ketika nanti tidak mendukung. Misalkan gini, kemarin kejadian di angkatan 1, di periode 1. Tanya karo itu kan online nanti seminarnya. Tanya malah. Tadi judulnya apa? Waduh payah itu. Kalau memang ora ora apal judul, ora satekon judul. Cukup menjawab ya judul yang diangkat. Kan tidak kudu apal. Ning jenengan kok ya apike ngekei tulisan. Diketik sing rada gede, di sak lembar apa nggon kertas gitu di print judulnya. Nah, ini isunya ini Pak, judul yang saya angkat ini. Mohon monggo. Ini mohon nanti kalau penjenengan mau memberikan apa ya penguatan di seminar, ini penjenengan judulnya seperti ini Pak. Itu Pak. Jangan kok malah judulnya Mbak Lisa itu apa? Judulnya apa Mbak Lisa? Waduh repot ini. Jadi penguji ada pertanyaan. Jangan-jangan Mbak Lisa ini ketika nulis tidak ada konsultasi dengan pintor, pimpinan. Padahal sudah konsultasi. Ning mau lali kan gitu. Ning ora usah mau lali, ora usah ditekokke. Itu cara-cara istilahnya apa ya biar kita lancar. Nek insya Allah nek hal semacam ini insya Allah lulus. Terus yang perlu menjadi catatan. Ini saya merangkum kegiatan ya, merangkum temuan-temuan pada waktu seminar ya. Kalau yang jadi jangan sampai nanti terjadi di kita. Kemarin sudah saya beri contoh laporan RA, rencana aktualisasi sudah saya kirim kemarin. Sudah kan? Ampun, Udah, Pak. Pak. Makanya kemarin kok nek wis selesai, nek wis bar seminar tak kei contoh laporan. Laporannya seperti apa? Ini gini maksud saya. Kemarin sudah saya sampaikan. Nek ada contoh, itu jangan nanti diplok, harus kata-katanya harus dirubah. Kalau itu terkait dengan hal-hal yang urgent. Ini nek bongso ke latar belakang dan lain sebagainya, itu saya pikir tidak akan tahu oleh penguji. Ini nek misalkan instansi, ya itu jangan sampai tertulis sesuai instansi contohnya. Oke, ini. Terus selanjutnya, Bapak Ibu, ketika nanti penjenengan ada kegiatan ya, misalkan ada kegiatan. Kegiatan apa Pak Jun? Contoh, makanya nanti eh, kalau nanti ditemui. Kemarin saya menemukan ada kegiatan yang bahasanya adalah ada apa itu pelatihan. Misalkan guru untuk dapat misalkan kaitannya Jubra tadi. Guru melakukan pelatihan. Kalau bahasa itu muncul pelatihan, itu jangan sampai ada. Ganti, Pak. Karena pelatihan itu yang milik adalah lembaga pemerintah. Jenengan ora iso ngandake apa itu pelatihan. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai nanti di sana itu biasanya di tahapan langkah-langkah, tahapan kegiatan. Jadi nanti kalau misalkan ada muncul bahasa apa itu workshop enggak apa-apa, IHT enggak apa-apa, tapi jangan hindari kata-kata pelatihan. Jadi maksud jenengan itu tidak tidak kok pelatihan yang dalam bentuk ini enggak, tapi jenengan mungkin nulisnya dikira sama. Ini tim penguji nanti tahu. Loh kok pelatihan? Pelatihan itu miliknya lembaga kedikdikbudayaan. Piye caranya ngenekke? Maka itu jangan sampai tertulis. Ini ya. Atau mungkin siapapun ya, misalkan ada produk halal. Produk halal itu nanti kalau misalkan ada yang mungkin ya, itu nulis nanti kaitannya kerjasama dengan MUI. Hati-hati loh Pak. Kerjasama dengan MUI itu harus ada MOU dan kapan, karena itu butuh waktu Pak. Padahal jenengan harapannya secepatnya dalam waktu 1 bulan. Dan jenengan akan MOU dengan MUI itu kapan dan apakah bisa dilaksanakan? Ini nanti yang misalkan hal-hal yang terkait dengan itu ya, yang perlu penjenengan sikapi itu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, eh, eh, ya ini yang nanti perlu kita cermati karena ini hal-hal yang kecil kadang-kadang nanti sulit ya. Kalau nanti kemarin ada salah satu guru di sana ada di kegiatan langkah-langkah kegiatan itu ada menyusun RAB. Saya tanya, artinya ditanya oleh penguji, kalau itu RAB, ya RAB, apakah jenengan RAB yang digunakan itu RAB
individu atau RAB lembaga? Itu ditanya, Pak. Kalau RAB instansi atau lembaga atau misalnya dari instansi tersebut, apa bisa RAB jenengan yang penjenengan ada yang namanya anggaran yang dikeluarkan dari instansi itu kan ada perencanaannya. Tidak bisa kok muncul jenengan tiba-tiba nyusun ini terus jalur RAB nggih, anu. Kecuali instansi itu sudah punya rancangan atau punya kegiatan menggunakan RAB dan cocok dengan RA-nya jenengan, rencana aktualisasi jenengan. Tujuan jenengan itu misalkan. Mungkin bisa jadi ketika konsultasi dengan Pak pimpinan, Pak Kepala, Pak saya mau ini. Oh iya kebenaran Mas. Saya juga ini di kantor kita itu ada kegiatan seperti ini belum terlaksana. Udah saling mendukung ini nanti disiapkan anggaran. Nah itu kecuali seperti itu bisa. Tapi kalau itu memang tidak ada, hindari. Kecuali jenengan kemarin seperti mahasiswa UIN ada pengabdian masyarakat. Saya tanya pengabdian masyarakat. Tapi masih konsultasi ya, masih seperti ini, bukan ujian. Saya tanya, sampean ketika penjara mendatangkan yang namanya apa itu narasumber, karena jangan butuh narasumber untuk pengabdian masyarakat. Itu anggarannya dari siapa ini? Oh, dari saya sendiri, Pak. Waduh, apa enggak keberatan jenengan kan gitu. Enggak apa-apa, Pak. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Terus saya berikan alternatif. Daripada menjenengan golek apa itu narasumber karena dia dosen narasumber bayar sampai memanfaatkan mahasiswa kan yang pinter IT kan banyak sekali anak-anak sekarang tuh IT pinter-pinter gunakan merangkul mahasiswa untuk melakukan itu. Oh iya ya Pak ya iya itu jadi artinya naik mahasiswa kan orang dibayar dia tidak dosennya seneng cukup dikai mangan kan cukup. Tidak, kalau narasumber kan mahal, apalagi kalau dia istilahnya pinter ya, artinya dia sudah punya nama. Itu sak jam iso 500, kayak orang jam 1 juta. Ini nek mahasiswa cukup dijajak, kayak seneng banget. Ini contoh-contoh nanti yang perlu penjenengan sikapi. Jadi jenengan rasa takut ya. Nanti anu ya setelah RA mudah-mudahan saya nanti jadi moderatornya di sini. Saya berharap nanti bisa moderator di kemarin saya enggak ditempatkan di moderator di kelas saya. Saya itu bingung reso memantau. Kalau nanti saya di sini ya nanti coba nanti saya usul sama apa itu eh, panitia atau tim kerja pelatihan. Kalau bisa saya ada di angkatan 2 angkatan 14 kelompok 2 ini. Karena apa? Karena saya bisa memantau, istilahnya oh ini apa kekurangannya apa nanti saya catat semua kan ketika saya jadi moderator. Oh ini presentasi menjadi pertanyaan ini begitu. Gitu. Baik, itu yang nanti perlu kita persiapkan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai jenengan nek lulusnya insya Allah lulus kabeh. Tapi kan yang perlu penjenengan itu puas gitu loh. Jadi sebuah karya itu kan ketika apa itu hasilnya optimal, hasilnya baik, sempurna, ya bukan sempurna itu milik Allah. Artinya eh, mendekati sempurna itu kita senang, jenengan ya senang. Dan ketika jenengan itu kalau itu bisa memberikan kontribusi kepada kantor. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini gambaran-gambaran yang nanti akan penjenengan laksanakan. Kira-kira ada pertanyaan lagi enggak? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, monggo siapa mungkin ini sudah sampai bab berapa nulisnya? Bab 1 sudah? Bab 2 sudah? Baru mau Kita mulai cermati bab di bab 2, 2 Pak. saja, ya? Gimana? Gimana, Ba- Mbak? Baru Toti? mulai bab 2, Pak, ini. Tapi masih belum final. Tapi sudah Oke. ke bab 2. Nggih. Oke, baik. Sampai di mana bab 2? Pertama kan profil eh, instansi Bapak Ibu. Sudah sampai di mana? Isinya ada visi, misi, dan lain sebagainya. Terus ke bawahnya ada apa itu isu, nulis isu, terus bar itu isi AKPL. Sudah sampai situ? Belum? Oke. Kalau belum, tidak apa-apa, masih ada waktu. Yang penting kita Kamis ketemu, saya harapkan hari Kamis, itu dengan itu sudah, istilahnya sudah 80%. Oke, sudah 80%. Oke, jadi nanti 80% sudah ketemu, nanti kita tinggal nanti
Di Senin itu sampai Senin kita menyempurnakan. Jenengan nanti presentasinya berupa PowerPoint ya. PowerPoint. Waktunya paling jenengan presentasi itu 10 sampai 15 menit. Ambil yang poin-poin. Latar belakang sih paling anu saja, mungkin rong baris, telung baris sampaikan itu. Ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, kan begitu ya. Oke, bab 2 nanti yang paling banyak disampaikan itu terkait dengan isu, nanti ada matrik, ada fishbone, itu nanti disampaikan. Itu yang nanti menjadi titik tekan. Oke, nanti buat PowerPoint. Sudah mulai, makanya kalau nanti sudah hari Kamis itu sudah fix, jenengan tinggal menyempurnakan, mungkin ada masukan-masukan perlu didiskuskan, terus nanti dibuat PowerPoint. Jadi hari Ahad, jadi tanggal itulah upacara ya. Baru upacara nanti jangan diwoco-woco, diwoco-woco. Wah, aku besok presentasi diwoco-woco, woco-woco. Ya, mudah-mudahan diundur. Tidak tanggal 18. Aku ya senang, soalnya tanggal 18 perai kok. Aku pengen perai kan gitu. Tapi terus wis upacara kan datang kan gitu. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Monggo ada yang pengen disampaikan, silahkan. Mungkin tulisannya aku sekitar 40 menit lagi. Ya, ada yang mau di-share tulisannya sampai di mana? Itu. Misalkan di bab 2 enggak apa-apa, dilihat nanti di matrik kegiatannya. Saya tanya dulu, matrik yang penjenengan gunakan atau fishbone atau AKPL itu sesuai yang kemarin menjadi tugas jenengan orang? Apa diganti? Sesuai tugas, Pak. Ayo Sesuai, sudah Pak. beres. Tugas. Sudah selesai tugas wis beres. Kemarin sudah dicermati oleh agenda WI ke agenda 1, agenda 2 sudah dicermati juga. Sudah tinggal mindah nanti. Jenengan sudah baca contoh saya RA toh? Sudah. Sudah, Pak. Sudah lah ya, itu sekitar Sudah, itu Pak. toh. Oke, monggo coba kira-kira siapa yang nanti mau apa itu mau menyampaikan, silahkan tulisannya. Ayo, salah satu, monggo. Coba saya ya, Pak ya. Oke, siap, monggo, nggih, enggak apa-apa. Mas siapa ini? David Afridian. Ya, monggo Mas. Enggak apa, di-share. Ya. Wah, ini sudah dino. Wis jadwalnya sudah dino. Sudah sampai analisis dampak, Pak. Oh, nggih, Kendala. asik. Yuk. Ya, dilihat yang dulu dari atas dulu, Mas. Oke. Gede sidik ya, Mas ya. Cuma Gede sidik rada cilik. ini Ah, cover. gede sidik, Mas. Ininya belum. Oh, enggak apa-apa, itu nusul enggak apa-apa. Gede isi, Mas. Lagi. Apa, Mas? Judulnya coba tak nonton judulnya dulu. Atas, Mas. Apa? Implementasi pembelajaran coding Implementasi pembelajaran coding. berbasis Oh, apa Scratch ini? untuk meningkatkan minat Berbasis coding siswa. Jadi ini kemarin saya ada si- bingung sih, umpama, Mas. 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 Oh, nggak. Saya judulnya sedikit. Aku tekon sampean. Kalau judul itu biar tidak terjadi pengulangan itu piye, Mas kira-kira? Nah, ini pas saya bingung, Kalau misalkan, bingung nyusun kata-katanya. misalkan lah ya, implementasi pembelajaran coding itu sudah bagus berbasis Scratch untuk meningkatkan minat siswa. Kalau tidak usah coding yang belakang itu tidak, misalkan tidak ditulis, apakah itu sudah ada gambaran bahwa minat siswa itu terkait dengan coding ada tidak? Ada, Bisa Pak. enggak itu? Bisa. Nah, artinya coding di atas, di depan itu sudah menggambarkan minat siswa terkait dengan coding, bisa enggak, Mas? Menurut Artinya saya gini, bisa, Pak. lah ya kalau sudah bisa dihapus saja enggak apa-apa. Ini kan diskusi ya. Ya, ini soalnya nanti Nah, siapa tahu jadi ambigu gitu, minat apa gitu kan ditanyanya tambahin coding gitu. Lah kalau pembelajarannya coding kan berarti kan minatnya kan minat coding toh. Oke, Masuk Pak. pembelajaran coding. Nah, kan minatnya kan minat coding kan. Nggak mungkin Oke, kan oke. Oke, eh maksudnya kayak betul nggak gitu. kira-kira? Betul, Ini Pak. nek mau pembelajaran coding berbasis Scratch ini untuk meningkatkan minat siswa atau minat coding. Soalnya kan ini berarti jenengan anu ya. Ini mapel apa ini, Mas? Ini mapel informatika, Pak. Nah, gini, implementasi pembelajaran coding berbasis Scratch untuk meningkatkan minat apa mapel apa informatika. Ya, Artinya cuma gini, GPB.
Cuma ini saya bingung kan, Mm-mm. itu materinya kan di semester 2 Pak. Jadi kemarin saya diskusi sama Ya. mentor, kan diimplement di ekskul aja gitu. Oh, penjenengan berarti ora Jadi ora nanti pas. op, Saya ini Mas, aku tak tekon sih. Oke. Jadi kalau nanti ekstra gini. Ini perlu dipikir ini. ya, Saiki nek coding itu untuk informatik kan tidak ada enggak CP, maksudnya coding itu nanti kaitannya CP atau tidak? kaitannya ada Pak di informatika. Nah, saat gini hanya saya tanya, kalau yang namanya CP itu kan bebas. Jenengan ngatur kan bebas. Oke, Tidak oke. harus misalkan mapel itu misalkan apa ya? Misalkan matematika, aljabar. Aljabar itu kan yang namanya jenengan apa? MTS atau MA? MTS Pak, Nah, MTS malah fleksibel banget karena fasenya fase D. fase D. Fase D kan yang namanya apa kita itu ngajar di MTS itu fasenya fase D. Fase D itu bebas. Apapun akan diberikan di kelas kelas 7, kelas 8, kelas 9 boleh. Prasmanan kan nek fase Oke. D itu atau nek MTS itu. Nah, berarti jenengan ora usah bingung ketika nanti gini hanya dituker. Karena tidak salah ketika ditukar tidak salah. Beda kalau Oh boleh berbasis ya Pak KD. ya. Boleh. Kalau berbasis Oh, KD tidak boleh. Kalau kurikulum 2013 itu kan ada KD. KD semester oke. 2 ya jatahnya semester 2 tidak boleh diberikan di semester 1. Tapi karena kita itu pakai CP, itu boleh di semester 2 ditarik di semester 1. Hanya nanti di semester 2 itu jangan diberikan lagi. Boleh Mas, tidak apa-apa. Jadi Oh, nanti oke, sampaikan oke. pada siapa itu pada mentor. Mentor. Karena kita kan jadi jangan bahasanya kita kan pakai fase D. Kita kan pakai CP. CP itu kan bebas Pak, diberikan di semester 1 boleh, semester 2. Yang terpenting di situ tidak nanti diulangi. Kalau toh itu tidak belum paham diulangi lagi di semester 2 boleh. Jadi kalau yang namanya Oh, oke, oke. anu Pak, anu Mas, CP misalkan di fase di MTS itu misalkan materi itu diselesaikan di kelas 2 atau kelas 8 boleh. Kelas 9 enggak ngajar boleh? Boleh, enggak apa-apa. Karena kita menggunakan CP. Itu ya Mas ya. Jadi jangan Iya terpaku Pak. waktu. Oke, agak kita Oke, enggak oke. enggak anu kan gitu. Oh iya. Hanya nanti saya tidak tahu rencana ATP-nya kan jenengan nyusun CP jadi TP jadi ATP. Iya Pak. Biasanya ATP kan disusun. Nah, nanti kalau sudah terlanjur disusun di semester 2 Pak, di semester 1 boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Hanya nanti jenengan dituker dengan semester 2. Gitu ya Mas ya? Oke. Iya Pak. Ini aku Terus apalagi kebingungan tadi? udah. Saya yang jenengan tanyakan tadi apa? Jadi coding itu untuk semua materi untuk CP materi apa tadi informatika semuanya, Mas. Jadi kelas 7, 8, 9 ada coding Pak. Cuma Benar. Betul. Sekarang apalagi ada kurikulum baru ini ada coding, ada AI ini sekarang. Terus B, Mas. ya, jadi ya itu kebingungannya itu sih, mau di Gimana? ekskul apa di. Oh, enggak, jangan intra saja. Nanti Ini matur. berarti judulnya kayak gini aja Pak, atau harus Oke, diperjelas? oke. Implementasi pembelajaran coding berbasis Scratch untuk meningkatkan minat siswa. Jadi sebenarnya, lah, itu pertanyaan itu apa yang ditekoni ngono jenengan. Tapi kalau ada bahasa coding berbasis Scratch itu sudah jelas itu masuk materi informatika. Jelas itu. Mm. Kan jelas kan enggak mungkin ke materi fikih kok ada coding berbasis Scratch kan enggak ada. Deh, seperti itu enggak Jadi apa-apa, Mas. Mm-mm. jadi pada awalnya ini Mm-mm. judulnya nggak seperti ini Pak. Ah, Judulnya itu implementasi, ada apa, pelajaran coding lah. Katanya itu kan kata waka kurikulumnya kan kita belum implementasi mapel KKA. Jadinya iya. jangan mencantumkan itu. Ya Oh iya, jadinya ini benar. diganti pembelajaran coding gitu Pak. Iya, enggak Nah, apa-apa. kenapa Benar. di ekstra itu karena nggak ada mapel KKA-nya itu Pak. Nah, ini kan gini, toh, Mak. Sebenarnya saya tak tanya dulu. Coding itu kan tidak maksud saya coding itu ada tidak terkait dengan kakak kan boleh toh.
ketika jenengan Boleh, sekarang ini saya ada bicara subbabnya sih, subbabnya lah makanya kan jenengan di kewargaman. informatika itu di dalamnya kan ada coding toh Mas. Ada Pak. Ah ya sudah, enggak apa-apa. Nanti masuk Ya saja kan udah. nanti sampaikan pada Pak Kepala. Pak Kepalanya siapa ini? Bu Atik, tapi udah delegasi ke Wakahumas, Ah, Pak. tapi nanti kalau di delegasi Wakakurikulum berarti nanti ketika penjelasan seminar sing dampingi Wakakurikulum toh. Wakahumas, Pak. Oh, loh. Oh, sing dampingi Wakahumas. Oke, yang Ah, ah. kurikulum udah jadi mentor yang sebelumnya, Pak. Oke ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa. Jadi artinya penjenengan ketika mengangkat coding itu kan di dalam materi informatika kan ada toh Mas? Ada, Pak. Ada. Ya sudah enggak apa-apa. Oke. Oke. Jadi enggak usah Jadi ganteni KKA itu enggak usah kan gitu langsung itu. Itu ya ini Mas. aman ya, Pak ya. Aman, aman, insya Allah aman. Oke. Oke. Apalagi kalau nanti pengujinya bukan WI, ya dia enggak begitu paham kan gitu. Oke. Terus ini Oke, latar belakang pendahuluan enggak usah Mas, langsung aja. Kita langsung ke bab 2 aja. Oke, monggo itu enggak usah. ini Bab 2. profil, Ya, profil visi-visinya ya nanti diapalke ya. isinya unggul Terus. terampil. Oke. Islami unggul terampil. Ya, terus. Oke, terus Mas. Nggone nggon apa kuwi nggon mulai AKPL. Nah, ini. Oke, isu ya. Belum ada CC yang nomor coba ke bawah. Nggon tabel tuh, Mas. Oke, yang Oke. nomor satu, nomor satu nanti. Ini peringkat satu. Udah dulu Pak, ini saya Lagi peringkat satu, lihat. ke bawahnya turun, Ini jelas, Pak. turun. Nah, nah, ini. Rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran coding. Oke, Oke, terus opsi siswa. Oke, berarti yang jenengan angkat itu ya, nomor 2 ya. Oke, Oke. yuk ke bawah, Mas. Kegiatan, Mas. Kegiatan. Langsung Kegiatan aja, kegiatan, Pak. materi Ini nggak perlu. kegiatan. Materi kegiatan. Itu nek USG kan tinggal ngambil 3. Saya Oh iya, gon Pak, saya Fishbone mau tak tonton tanya, ini. Pak. Heeh. Ini kan yang dicontohkan tiap kategori kan apa penyebabnya kan cuma satu-satu ya. Ini Ya saya jangan kembangin cek ini apa-apa. nggak 3 apa-apa enggak ya, apa-apa. Pak. Oke, yang penting yang urgent ya. Mm-mm. Mainnya apa itu? Mainnya Bob. siswa tidak paham fungsi coding, Pak. Terus gurunya ada enggak? Gurunya sebenarnya ada, cuma Jangan, saya ya enggak hilangin, usah Pak. siswanya. Takut gagal dan frustasi Heeh. itu. Tidak paham fungsi coding, takut. Tidak termotivasi. Monggo. Terus, Jadi oke, ini yuk terus tidak ke anu paham Mas. fungsi. Ya, Ke matrik dulu, matrik. Matrik saya nanti matrik kan biasanya jadi apa itu pertanyaan. Yuk matrik Mas. ini Matriknya apa nanti. ini, Pak? Bukan matrik yang panjang itu loh, Mas. Oh, yang panjang. Heeh. Nah ini, ini maksudnya gimana Mas? Jadi kan di tugas kan itu bikin metrik kan. Jadi Itu berarti jenengan sudah eh, action loh itu ya. Observasi awal itu. ya udah action, Pak. Ya, jenengan ora perlu anu sih, konsultasi karo pimpinan dulu. Udah sebelumnya, Pak. Enggak, Apa harus ya, dimasukin itu ke ini, jelas Pak? secara anu sudah. Tapi secara administrasi kan nanti mungkin nanti ditanya oleh anu penguji. Loh Mas, sampean mengangkat ini sudah konsultasi dengan Pak Kepala? Sudah Pak. Ini kan sudah dalam bentuk memang sudah, tapi di sini kan kudunya ditulis dulu. Jadi konsultasi dengan pimpinan ya siapapun Oh, itu ada kan gitu. Nah ini sudah tahapan yang kedua, maka kan gitu. Gitu ya Mas ya. oh, oke, Halo, jadi oke, oke. observasi itu setelah jenengan melakukan yang namanya konsultasi dengan pimpinan dulu. Misalkan di pertama perencanaan, tahapannya apa? Tahapan kegiatannya melakukan apa itu observasi, maaf, tahapan itu melakukan apa konsultasi dengan pimpinan. Oke, terus nanti kan jenengan juga Oh, koordinasi dengan wakakurikulum juga kan? Tidak lepas kan? oke, Nah, itu oke, Pak. masuk. Jadi wong jenengan nyatane yo ada kan gitu ya Mas ya. Oke, terus ke Oke, kanan berorientasi pelayanan. Oke, misalkan berupaya memahami kebutuhan siswa dan guru untuk meningkatkan kualitas. Oke, akuntabel. Pengadministrasian instrumen yang prosedur dan benar agar valid, akuntabel. valid. Ya.
Terus kompeten menunjukkan kemampuan analisis ya, menunjukkan oke itu sudah sesuai itu. Oke. Sebenarnya ini ada banyak Pak, cuma saya Iya, include yang yang poin-poin saja utama enggak saja. apa-apa. Yang poin-poin saja, yang paling menonjol. Oke, Pak. Terus Terus ke bawah, ini Mas. kan ada Ke bawah, Mas terkait Hafid. visi misinya, Pak. Gimana, Pak? Ya. Nah, MTS 2 itu siapa, Mas? MTS 2 Banyumas itu kepalanya siapa? Dia kan MTS 1. MTS 2, Pak. Bu Halo, Atik Mas. Restusari. Oh, nah MTS 1 siapa kepalanya? Rapal. Enggak, Pak. Pak Warno ya, kita guru matematika. Enggak, Pak. Atau Hmm. saya. Ya. Ya, tanggal 3-4 Oktober saya ngajar MGMP matematika. Oh, Ya, yuk ke bawah. oke. Bawah, Mas. Terus Terus nanti ini saya kira disempurnakan itu. yang itu apa yang pertama tadi nggak dicatat jadinya langsung ke itu. Ya, nah tetap catat Mas, ditulis, ojo Oh, di tetap ojo rati dicatat. anu. Enggak, Pak. Kan itu kan istilahnya ya jenengan sudah melakukan, tapi di administrasi kan harus ada. Oh, Terus enggak, ini enggak. perencanaan dan penyusunan media pembelajaran ini. Iya. Ini kan Ini perencanaan dan penyusunan bikin media RPP-nya, pembelajaran. Oke. terus bikin modulnya, bikin bikin Iya, video, iya. Oke, bikin oke. nyari Ah, video gitu. oke, Terus oke. Terus instrumen yang ketiga manajemennya, selanjutnya sosialisasi ke sosialisasi dan siswa ini, Pak. wah, Sama persiapan. sosialisasi yang sopo iki, Mas? Ke siswa, Pak. Oke. Tadi sebelumnya perencanaan ya, baru membuat Iya, baru membuat membuat, Pak. oke. Karena Terus butuh waktu ya benar juga, benar Pak. benar. Terus ke sosialisasi dan persiapan terus normal Hmm. implementasi. Iya, Pak, implementasi. Oh ya, implementasi. Oke. Terus yang kelima Yang kelima, refleksi, Pak. ya dan evaluasi Sama ya. Ini evaluasi. sebenarnya Ya, refleksi dan evaluasi ini kegiatannya, tapi evaluasi pelaksanaan toh, bukan program toh. ya pelaksanaan, Iya, Pak. Jadi di sini ada iya. fit Makanya of sebenarnya nanti ada testnya. evaluasi program juga. Ya, karena pelaksanaan kalau belum berhasil kan jangan mengulang lagi toh atau nanti menerapkan di kelas yang Mengulang lain juga lagi, toh. Pak. Lah iya. Mengulang lagi. Nah, terus terakhir mana? Terakhir ini pelaporan dan dokumentasi. Ah, betul betul. Ini pelaporan dan dokumentasi. Oke, oke, bagus Mas. Nanti hanya yang nomor satu tadi nanti anu ya, jenengan anu ya. Ini Oke. jenengan mulai kapan keterjun? Agustus. Dari jadwal tanggal 19, Pak. Ini malah tanggal Oh, 18. baru ujian. Nanti sesone ujian perong dino berarti jenengan berubah mulai tanggal 20. Oke, Pak. Nanti Ujiannya biasanya ada 2 hari. mm, ini Ya, kan dari tanggal 19 sampai tanggal 27, tapi ini tanggal 27-nya nggak tak include kan oke, nggak apa-apa. untuk Oke, backup hari. oke, oke. Oke, bagus Terus Mas. setelah Yuk, oke, makasih. Nanti tinggal ada oke. penyempurnaan. Yuk, yang lain. Yang sudah. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Izin saya boleh Pak, Boleh, boleh, Bu, boleh. Ini Mbak izin siapa ini? share screen ya Pak. Ya, silahkan. Saya Risa Lestari, ini rancangan aktualisasi saya yaitu tentang Iya. peningkatan kemampuan tutor PBL di FKUIN Wali Songo 2025-2026. Oh, jenengan yang kedokteran itu ya? Nggih, betul Pak. Peningkatan kemampuan tutorial. Tutorial PBL itu apa, Mbak? Jadi kita kan sistem baru Pak untuk pengajaran sekarang pakainya kan problem based learning. Nah, itu kan berbeda dengan yang zaman dulu. Jadi ini kan baru 2005 ke atas. Jadi beberapa dosen-dosen kami itu yang masih angkatan lama belum paham tentang problem based learning ini atau PBL. Berarti itu untuk dosen itu. Ya, betul. Halo? Untuk Jadi ini dosen kami berarti. menggunakannya untuk, ya betul Pak, untuk dosen Pak. Ini rancangannya, kemudian lembar persetujuan, pengesahan. eh ini latar belakangnya, Pak. Karena kami tutornya banyak yang belum mengalami metode PBL, jadi belum paham tentang itu. Ya, Oleh karena itu, saya mengangkat tema ini, Mbak, kalau meningkatkan kemampuan mereka. gimana kalau Gimana, Pak?
Halo, Ya, maaf Pak, nggak halo, dengar dengar Pak. suara Gimana saya? Pak? Sekarang Ya, dengar. sekarang dengar. Gini Ya. Mbak, PBL itu jangan disingkat Mbak, di judul, di judul yang atas Oh. tadi. Hmm. Di Oh ya. kok baru nanti dikurung biar tahu kan kita membaca awal karena itu di di anu Oke. Mbak Lisa dipanjangkan terus baru dikurung buka PBL itu biar anu. Oke. Oke. Terus, oke baik Mbak. Oke, saya latar belakangnya enggak usah nggih. Langsung saja ke Nggih. coba nggon isu. Bab 2 Nggih, nggih Pak. bab 2 langsung bab 2 aja. Ini visi misi, Enggak usah misi-misi, definisi langsung aja di operasional. Isunya ini Pak yang kemarin itu saya mengangkat ada 5 isu. nggih. Langsung ke tabel APKL-nya ya Pak. Ya, Ini untuk APKL-nya yaitu yang pertama kurang dosen tetap pada FK baru, sulitnya merekrut tenaga ahli, kemudian ada kurangnya peralatan laboratorium, kurangnya mm-mm, kemampuan tutor dalam mengajar PBL pada FK baru, belum mm-mm. adanya aplikasi mahasiswa yang terintegrasi dalam universitas. Oh iya iya, oke. Dari Oke, sini saya mengangkat yang peringkat pertama adalah ya, kurangnya kemampuan tutor dalam mengajar PBL. iya. Ini untuk USG-nya. Nggih, enggak usah langsung aja. Coba terus ke bawah Mbak, Ini ke untuk bawah Mbak. Fishbone-nya. Iya, Fishbone. Enggak Oh, kelihatan ya oh. di kecil. Oke, ada main, material, metode. Oke, Milu. oke. Nggih. Mainnya apa Mbak ini Mbak? Kurangnya pengalaman sebagai fasilitas PBL, rendahnya motivasi mengajar, tidak Mm-mm. memahami perannya sebagai tutor. Ya, iya. Oke, terus kalau metodenya, Untuk metode kurikulumnya itu belum menjelaskan peran tutor, kemudian tidak ada pelatihan tutor. oh gitu. Tutor itu berarti dosen itu ya? Nggih, Oke. fasilitatornya untuk PBL itu tuh. Oh gitu. Ya coba ke bawah. Nggih. Ini dampak Hmm. atau langsung ke matriksnya, Pak? Ya ke matriknya Mbak. Karena nanti di penilaian lembar penilaian itu yang ditanyakan di matrik itu. Nggih. Oke. Asesmen kompetensi awal tutor PBL. Menyusun, oke baik. Ketika penjenengan mau mau ke situ, jenengan kan tadi seperti Mas tadi dari anu, itu kan perlu konsul anu dengan Pak Dikan atau siapa ini, Mbak? Nah, itu, Pak. Kita FK baru, Pak. Ada Ini dekannya? kemarin saya cuman Heeh. ada Itu DK-nya, atasannya cuman jenengan siapa? nah itu Pak, atasan saya dekan, tapi saya masuknya masih diikutkan di FPK Pak. Jadi nanti mentor saya itu PK wadeknya itu apa? dari FPK Pak. Fakultas apa? PK itu. Psikologi Pak. Oh, dekannya psikologi. Betul Pak, DK-nya dokter, cuman kan tidak bisa karena ortaker kami belum jadi Pak. Oh, gitu ya. Makanya kami yang Fakultas Kedokteran diikutkannya ke FPK dulu. Ya, ya enggak apa-apa. Berarti ini mahasiswanya baru semester 1 ini. Iya betul, ini baru penerimaan mahasiswa. Oh. Bayarnya berapa itu nek masuk? UKT Pak, UKT-nya berapa saat semester? UKT-nya 46 juta Pak. Masya Allah, Gusti, Gusti. Aku rawan rakwat bayar no. Berarti kalau dibagi Tapi 6, nggak ada SPI loh, Pak. Di fakultas lain kan ada SPI, Pak. SPI sumbangan itu toh. Iya, betul. Kami nggak ada SPI, Pak. Cuma UKT. Tapi kalau gajinya sesasi 6 juta, nggih bayar ra cukup no. 6 ping 6 36. Tombong 48. Ya, oke oke. Oke, baik. Ya makanya harus sama praktek, Pak. Baik, oke. Ya nek ya oke, baik. Itu pertama harus konsultasi dulu ya, walaupun anu boleh itu. Nanti gini, Mbak. Maksud saya gini. Nggih? Berarti program jenengan itu biar didukung oleh pimpinan. Mohon maaf Oh, ya, Kak. didukung, Pak. Enggak, gini loh Mbak. Soalnya iya, kan ada yang berasumsi. Tadi kan ada bahasan jenengan itu dosennya dosen lama-lama. Betul. Itu juga dokter toh itu. Iya, betul. Heeh. Maksud saya ketika dokter itu, mohon maaf, misalkan saya, ketika atau mungkin semuanya saja, kalau ada pegawai baru masuk ke situ dan misalkan ini mudah-mudahan tidak benar, ini kebanyakan penjenengan atau saya melakukan istilahnya pencerahan atau melakukan apalah
anu orang-orang senior itu ada asumsi juga anu loh Mbak, istilahnya ada yang tidak enak. Maka kenapa jenengan harus konsultasi dulu dengan pimpinan. Ya, walaupun jenengan Hmm. ya konsultasi ini itu ditulis nanti Mbak. Artinya ada Oh, nggih. perencanaan itu konsultasi dulu dengan pimpinan untuk melakukan Nggih. kegiatan ini. Khawatir saya ketika orang ya contoh guru misalkan senior, wah arti bejane ya orang mudeng arti kandhane nganggo apa mau kuwi coding scratch tadi misalkan atau diajari aplikasi apa itu dia tidak dia itu PPT pola pikir tetap tidak grow mindset. Beda kalau yang nom-nom itu grow mindsetnya tinggi. Ini nek wong tua-tua wis apa itu ada pada zona kenyamanan. Itu, Pak. Makanya kan ini ada perencanaan. Oke, jadi nanti ditambah ya Mbak ya, seperti tadi ya, ada perencanaan dulu, Nggih, Pak. konsultasi. Ini sebagai apa ya, apa izin pada pimpinan. Terus workshop tentang PBL. Workshop itu nanti tutornya siapa Mbak? Workshopnya itu saya yang mengisi, Pak. Dan kemarin sudah Oke, kita laksanakan barusan aja kemarin, Pak, tanggal 9. lah ya enggak apa-apa. Berarti Karena sesuk kita workshop meneh. ngoyak mahasiswa baru. Sesuk workshop meneh ora? Enggak. Eh, enggak, Datanya Pak. itu Nanti selanjutnya saya akan melaksanakannya simulasi sama micro teaching aja, Pak. oke. Jadi itu nanti datanya jenengan workshop itu data yang kemarin didapat kemarin ya. Iya, barusan tanggal 9 Agustus Ya kemarin, Pak, enggak saya apa-apa, melaksanakannya. walaupun itu Nggih, pernah kan istilahnya kan sudah melakukan itu ya. sudah. Berarti nanti di situ ya, di simulasi micro teaching itu ya. Nanti simulasinya sambil berjalan, Pak, karena ini kan mahasiswa masuk nanti tanggal 25 Agustus. Lah iya. Selama ini nanti saya akan simulasi sama micro teaching dengan dosen-dosen yang merasa Heeh, kurang belum menguasai PBL seperti itu, iya. Pak. Ini ora iso Mbak simulasi karo berjalan ora iso. Hmm, Maksudnya gini, saya nanti makan sambil berjalan ora iso. Micro teaching sambil berjalan ora iso no, Mbak. Mau hmm. so micro teaching mau berjalan. Berjalan laku gitu, Oh, Mbak. nggih. Baik, oke Mbak. Ini nanti jenengan ada diberi penjelasan ya, misalkan outputnya, misalkan sekaitan dengan substantif mata pelatihan itu kan terkait dengan agenda 2 kan, berorientasi pelayanan akuntabel itu ada sedikit diuraikan ya Mbak ya. Oh, nggih. Jadi Siap, nanti bahasanya biar anulah ada dibumboni kan enak. Nanti dilihat siap. yang lain teman-teman yang lain kan ada. Jadi asesmen awal itu nanti setelah penjenengan melakukan yang namanya konsultasi dulu. Konsultasi dan Nggih. koordinasi gitu kan ya. Workshop Ya. itu berarti di action terus ada simulasi, ada mentoring dan peer 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 coaching. coaching untuk Nggih. PBL. Berarti nanti jenengan melakukan misalkan Untuk workshop sudah walaupun workshop secara sudah kemarin eh, satu eh, hari. simulasi Kemudian simulasi dan micro teaching ini kemungkinan minggu depan itu nanti akan ada kelompok-kelompok kecil dan kami akan mensimulasikan seperti itu, Pak. oh Kemudian iya. pada saat perkuliahan masuk itu tanggal 25 Agustus, nanti yang dosen lama akan ada backup dengan dosen yang muda. Jadi yang Oh, sebelum 2005 dan yang sesudah 2005. Jadi ada peer coachingnya. oke nggih. Sik Mbak, aku tak tekon. Jenengan kan Oke. fakultas kedokteran. Apa memang kalau nggon fakultas kedokteran itu yang paling cocok PBL, Mbak? Menurut regulasinya sekarang harus PBL, Pak. Oh, itu kewajiban. Berarti Ya, wajib. Nggih, nggih. nggih. Oke. Karena sekarang kurikulumnya sudah berubah menjadi kompetens, kompetens based kurikulum. Oh, gitu gitu. Nggih. Nggih. Nggih, bagus, Mbak. Nggih. Nggih, bagus. Nggih. Nggih ya, nanti ada sedikit-sedikit nanti di anu itu ditambah nggih di kolom Nggih. 1 2 3 Ya, 0 4 ya, jadi yang kaitannya dengan berakhlak itu nanti ada di anu ya. tahu siapa? Nggih, monggo yang lain. Ini jadwalnya. Nggih, terima kasih, Pak. Nggih, sami-sami. Asli Semarang ya, Mbak ya? Iya, Pak, Semarang, Pak. Hmm. Oke, monggo. Yuk, satu lagi. Ini sudah hampir nanti pukul 8 kan jenengan kumpul ke anu. Nanti kita selesaikan saja. Terus nanti bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu. Yang penting besok Kamis itu sudah saya berharap sudah artinya sudah settle ya.
hari Kamis ya. Settle kalau ada revisi sedikit-sedikit enggak apa-apa. Tinggal nanti membuat habis hari hari Kamis nanti jenengan sudah membuat PowerPoint. Oke, monggo. Ada lagi? Assalamualaikum, Pak. Oke, monggo. Saya Feni Silakan. Puspitaningsih. Ya, Ya, dari ini mana, Mbak? saya belum gabungkan ya, Pak. Saya menggunakan tugas yang kemarin Pak itu untuk kan saya kemarin banyak revisi, kemudian juga Mm-mm. sudah konsultasi dengan Mental. mentor. Jadi ini juga ada ya. Jadi kemarin juga sebetulnya banyak perbaikannya, termasuk ada salah satu isu yang direvisi. Oke, ini izin share untuk Ya, saya monggo, monggo. berarti. Oke. Nah, untuk isunya kemarin eh, Gede ke sini, ini Mbak. jadinya Besarkan sedikit. oh belum besar ya, Pak. Nah, untuk isunya itu kemarin sudah berkonsultasi juga dengan mentor. Itu ada 5 isu. Yang pertama, rendahnya pemanfaatan metode pembelajaran aktif dan berbasis proyek. Kemudian kedua, minimnya penggunaan media pembelajaran digital secara efektif. Yang ketiga, rendahnya kemampuan numerasi peserta didik dalam soal fisika. Yang keempat, minimnya asesmen autentik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, minimnya kolaborasi guru lintas mapel atau lintas minat kokurikuler. Nah, ini untuk hasil APKL-nya itu yang peringkat pertama minimnya kolaborasi guru lintas mapel atau lintas minat kokurikuler. Kemudian juga diarahkan oleh mentor ke arah ini karena sekarang yang sedang hangat itu mengenai kokurikuler. Nah, kemudian Judulnya apa, Mbak? Mbak? oh judulnya kalau judulnya bentar Pak, bentar. Untuk judulnya sebentar. Untuk judulnya di kalau judulnya ini Pak, saya perbesar dulu. Oh, ini belum jadi anunya ya. Apa? Belum is- saya masukkan. Oh, Ya, 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 enggak sudah apa-apa. sudah jadi tapi belum saya gabungkan. Judulnya apa itu? Optimalisasi Optimalisasi kurikuler lintas. kokurikuler lintas mata pelajaran melalui pembelajaran mendalam berbasis proyek di Kota. Hal ini Pak, saya salah nulis. Kota Tegal, Tegal. Oh, jenengan anak Kota buah Tegal. Mbak Titi itu ya, Bu Titi ya. Nggih, nggih. Hmm. Kemarin kan saya ke pembelajaran mendalam, tapi karena menurut kurikulum pembelajaran mendalam itu kan sebetulnya juga belum di kita belum disosialisasikan juga oleh eh, apa namanya pihak sini, jadinya Gini, Mbak. sebaiknya ke kokurikuler Enggak saja apa-apa, seperti sebenarnya itu. enggak apa-apa. Wong Nah, ya, pembelajaran itu kan ya. itu kan apa itu pembelajaran mendalam itu kan sebenarnya itu hanya Nggih. pendekatan kan. Jadi boleh Oh, dan nggih, jenengan nggih, itu nggih. sebenarnya Oh, sebenarnya penjenengan itu sudah melakukan pembelajaran mendalam. Artinya oh, nggih. PF itu sebenarnya teman-teman sudah melaksanakan. Hanya kan Mm, mm. istilahnya belum kan gitu. Iya, betul. Ini angin Ya, loh Mbak, maka dari pembelajaran kokurikuler mm, lintas apa itu mata apa itu pelajaran. lintas mata pelajaran itu rada angin loh Mbak. Ini nek kim Iya. fisika aja. Terus gini. Nah, itu ya saya rencananya di materi saya. Jadi nanti, tapi saya mengintegrasikan ke beberapa mata pelajaran seperti kalau kemarin saya sudah ada perencanaan, cuma belum koordinasi dan izin. Jadi ke guru mapel geografi dan juga mapel matematika. Jadi mengukur, membuat pemetaan berdasarkan pengukuran dan juga proporsi eh, perbandingan seperti itu. Jadi di mata pelajarannya saya sendiri, tapi nanti ada integrasi dengan guru mapel lain. Menurut Bapak gimana ya? Gini Mbak. Kemarin itu juga udah, Artinya ya, gini kan, optimalisasi. Sekarang pertanyaan saya, kalau ya, optimalisasi itu berarti oke. pernah itu dilakukan. Sudah pernah Kan memang ada di P5. pembelajaran lintas mata pelajaran pernah. Di P5 Pak, tapi bukan terintegrasi langsung di
modul ajar, jadi di kegiatan P5 Gitu ya. kurikuler. Kan P5 termasuk kegiatan Terus kurikuler. jenengan Nah, titik kalau ini tekannya pembelajaran mendalam nanti di mana itu, Mbak? Saya tak tanya dulu. eh, pembelajaran mendalamnya itu berarti nanti di perangkat pembelajaran di apa namanya? Kan ini berbasis proyek, Pak. Berarti nanti Mm-mm. di situ di berbasis proyeknya Ber- saya ber- tunjukkan Tapi jangan iso kayak setiap RPP. tingkatnya. Ini kan berarti kan RPP tadi. Coba dilangkah-langkah, Mbak. Oke. Aku pengen Oh dilangkah-langkah ya. dulu di Oh ya, kegiatan. Saya langkah-langkah seperti apa? ada Itu kok. gaduk Oh gak ya. cocok enggak? Oke, gede isi deh, Mbak. Oke. Ada Oke. koordinasi awal, mengajukan Jangan izin dan koordinasi ya, Mbak lain-lain. ya. Konsultasi ya, Oh Mbak ya. ya. Oh Soalnya ini konsultasi aja, Pak. karo pimpinan no. Nek kita dengan Oh nek ya. koordinasi itu setara. Kalau setara itu antara Oh pimpinan ya. dan pimpinan itu koordinasi. Jangan konsultasi saja. Iya, berarti konsultasi, Ya, berarti mengajukan ah. izin, Ke CC, kemudian analisis. Oke. Analisis, terus oke, CP. analisis. Itu mapelnya apa itu? Di analisis CP dan tujuan Nah ini pembelajaran. karena, nah ini karena sebaiknya sudah langsung ditulis atau belum ya, Pak, untuk Iya, nanti di mapelnya? tahapan kegiatan itu ada. Analisis CP boleh kalau Oh di gitu. kegiatan. Tapi kalau di Mm. tahapan kegiatan itu sudah spesifik. Oh ya, Mengkaji berarti dokumen nanti saya kurikulum pada mata spesifikkan. pelajaran. Nah, itu ditulis di mata pelajaran fisika Oh ya, dengan oh mapel mata yang pelajaran lain. fisika. Oh ya, Mapel dengan mata pelajaran yang lain. Ya. oh ya, Nek oh ya. jenengan butuh ini, Mbak. Aku duwe ini istilahnya apa ya? Tak kirimi Oh ya, cara membuat ini istilahnya ini kan nanti jenengan kan kaitannya apa? Apa kuwi jenenge lintas mapel ya? iya lintas mapel. Saya nanti ada 2 slide di PowerPoint itu cara membuat itu ada. Nanti tak kirimin Oh jenengan anu ya, aja. oh Nanti ya, WA Japri ya, saya saja. oh ya, ya. Tak Terima kirimi kasih Pak. ben iso gawe nggih. Oke, Jane nek ini fisika itu kan analis. banyak media pembelajaran toh, Mbak. Iya, cuma kan kebetulan saya itu kan pengukur, apa namanya kelas 10 Pak. Hanya Mm-mm. ngajar kelas 10 dan kelas 10 itu materinya itu babnya sempit. Babnya itu hanya pengukuran, CP kemudian apa? sumber CP apa bab? CP-nya, Nah, iya. CP-nya sempit. Ya karena dia CP-nya fase itu E. Fase E hanya itu 4, tidak ya tidak fase gabung E. dengan F. Enggak, Nah, karena ya. dia masih seperti di SMP atau MTS, jadi fasenya sempit. Maka dari itu yang eh, agar tidak mengganggu Ya sudah enggak apa apa-apa. Oke. itu akhirnya ke sini. Oke. Oke, enggak apa-apa. Oke. Terus Terus habis CP, analisis CP, terus ya, penyusunan desain oke. pembelajaran, Oke. kemudian pengembangan medianya. Oke, nggih. Medianya apa itu? Ini nanti berarti kan PowerPoint nanti karena saya kemarin mau coba untuk yang apa namanya pemetaan nanti coba saya cari Tapi ini untuk nanti masuk di aplikasi anu apa pemetaan. masuk di kokurikuler? Ini masuk di saya sendiri berarti Pak. Jadi gini Apa Mbak, kokurikuler ya? saya beritahu Mm-mm. karenanya pembelajaran mendalam. Pembelajaran Iya. mendalam itu kan sekarang yang namanya kokurikuler dulu P5RA, sekarang kan diganti Mm-mm. dengan kegiatan lain. Di antaranya Mm-mm. pembelajaran seperti yang jenengan sampaikan ini. Hanya Oh iya, nggih hanya nggih. kurikulumnya. Jadi gini, Mm-mm. kalau di Tegal itu Mm-mm. P5RA-nya kemarin atau jadwalnya itu berbasis apa? Apa harian, apa mingguan, Eh, apa-apa? kemarin saya belum sempat tanya lagi Pak, karena kan Hanya saya itu. baru di sini Jadi ya. gini, Nggih, iya sekarang itu benar ya. boleh P5RA digunakan Mm-mm. jenengan ini. Jadi jenengan ini nanti tidak masuk ke intrakurikuler, tapi masuknya kokurikuler. Bu Turati Mm-mm. ya. Sekarang Bu itu Bu Titin. Saya mentornya Bu Titin, Pak. Enggak, Waka kurikulumnya, kurikulumnya. bakal kurikulumnya. Bu Titin sekarang. Bu Titin, Turati sudah pindah. titin, titin fisika itu. Bukan, kimia. Oh iya Bu Titi. Oh, Bu Titi ya, Titi Iya. harus Titin. Bu Titi. Eh, Kalau fisika Bu Titi. Oke. enggak maksud saya, jenengan kok teko Mm-mm. ketika Mm-mm. menyusun jadwal P5-nya atau profil pelajar Pancasila itu dia berbasis apa? Mingguan Mm-mm. atau bulanan atau harian? Mm-mm.
Nah, itu nanti dinggo itu. Jadi jenengan itu nanti tidak masuk intrakurikuler, masuknya kokurikuler. Karena penggantinya Oh, nanti karena jenengan urung ya Pak Tobari urung melakukan itu ya. Nggih. Iya, belum. Salam go Pak Oke. Tobari wae, Panira. Oke. Mm-mm. Iya. Oh Ya, ya, nanti pengembangan itu medianya. jenengan kudune kok nek istilahnya Bu Titin, aku orang di nomor HP ini sih. Ndak artinya jenengan tuh nanti masukkan di kokurikuler saja. Itu nanti jenengan kolaborasi, nanti ada contohnya. Nanti gitu Oke. caranya. Oke. Iya, Oke, baik itu nggih. Oke, baik gitu ya. iya. Oke, cukup nggih. Ya, Oke, udah baik nanti cukup. dibenahi ya Mbak ya. Ya, Pak. Oke, Makasih. nanti kalau ada contoh nanti aman. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi teman-teman ketika nanti apa ya apa membuat itu ya ada sedikit-sedikit revisi biasa enggak apa-apa. Nanti yang lain bisa nanti hari Kamis ya betul-betul kita fitkan nggih. Hari Kamis jadwalnya jam berapa kita? Apa enggak? Aku tuh Masih rapal sama jam 8, Pak. jam Sepertinya, Pak. 8 ya. Baik, baik. Nanti jadi nanti saya diingatkan ya, ketua ini siapa gini? Ketua Nggih. kelompok ini siapa? Saya Pak Edo, Pak. Pak Edo. Oh iya Pak Edo yang sering WA saya. Aku dieling ya Mas ya. Ya, Aku nanti wis saya tuwa, mes widak dadi gampang lali. Beda karo kowe jek enom. Umur 60 itu sudah kebanyakan karbohidrat itu Bu Dokter itu bilang itu betul itu. Jadi kalau sudah tua itu betul tuh Bu Dokter harus mengurangi karbohidrat. Gitu ya Bu Dokter ya. Ya. Betul, Iya, Pak. saya harus Perbanyak mengurangi protein, karbohidrat. Pak. Karena kelebihan karbohidrat, kata Bu Dokter, itu nanti kita akan mengganggu metabolisme. Dan ketika kebanyakan metabolisme, itu nanti akan vitamin B kita akan diserap. Jadi kita tuh gampang lali. Kemarin makanya saya gini Bu Dokter. Ini Bu, mumpung ketemu Bu Dokter. Jadi saya melihat beberapa orang yang kena penyakit gula, dia punya diabetes, itu pasti dikasih vitamin B. Setelah saya mendengar Iya. dari penjelasan Dokter Hans di internet yang gondrong itu 15 tahun tidak makan goreng-gorengan. Iso ora Mas itu 15 tahun ramaan goreng-gorengan. Ora iso, sedina ora iso, seminggu ora iso. Pak Dokter Hani itu sudah 15 tahun tidak makan goreng-gorengan. Itu katanya, jadi kalau kita memang kelebihan karbo itu nanti kita akan terganggu kaitannya vitamin B-nya. Sehingga asupan vitamin ke otak itu berkurang. Maka orang itu gampang lupa. Kata Bu Dokter begitu. Makanya kita itu dilarang makan minum yang terkait dengan ultra processed food. Cah saiki kan senengane boba, mangan opo meniki sosis, mangan nugget. Waduh itu payah 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 sekali ini. Makanya Enggak dilarang loh, Pak. Dikurangi aja. oh ya Bu Dokter gitu dikurangi. Nah saya dilarang Pak. Saya itu sudah tidak makan tepung Bu. Kalau jajan di Oh, warung tempe goreng atau tempe mendoan ya sing tak pangan tempe goreng sing udah. Bakwan sudah tidak makan. Saya sudah tepung sudah saya tidak makan. Pokoknya sudah tepung sudah, nasi putih sudah tidak saya. Gula apalagi gula langsung loh ya. Kalau hidden sugar pasti ada. Oke, gitu ya Bu Dokter ya. Oke, gila. ini sing ada Bu Dokter aku mau di WA Bu Dokter Pak Jun jangan gini-gini. Oh ya Bu Dokter. Baik, terima kasih. Ini sudah 7.55 nggih. Jenengan nanti siap-siap untuk masuk di acara gitu nggih. Terima kasih. Saya mohon nanti hari Kamis sudah siap nggih. Nah, kalau tidak ada kegiatan, hari ini kan bisa melanjutkan tulisan-tulisan itu. Mbak, siapa yang dari Man Kota Tegal tadi? Ayo ndang mulai digarap loh Mbak ya. Nggih, Nah, ngono ya, tak sudah, telepon sudah Pak. Cuma belum saya gabungkan. Oke, lah ya, oke. Oke, Iya. kemarin Bu Titi sudah WA saya. Itu memang tim saya, Pak, gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Cukup sekian, nggih. Saya ucapkan banyak terima kasih atas atensinya, atas apa kesediaannya untuk saya ajukan. Ya, jangan jangan marah ya, karena marah itu berakibat menimbulkan hormon kortisol. Kata Bu Dokter begitu. Kalau kita sudah kena hormon kortisol, ini akan menyerang, istilahnya akan mengganggu atau istilahnya berpengaruh pada imun tubuh kita. 5 menit marah, 6 jam imun kita turun. Kalau ada virus lewat, berarti kita sakit. Kan begitu. Maka kita harus happy. Biar hormon endorfin kita selalu muncul. Biar sehat memperbaiki sel-sel yang ada. Iku sing dari Bu Dokter mau isuk-isuk WA aku ngono kuwi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu kembali hari Kamis ya, insya Allah ya. Sukses selalu buat Ya, Bapak Pak. Ibu semuanya. Assalamualaikum Ya, amin. warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. Terima kasih wabarakatuh. Pak Jun. Oke, Makasih, oke. Pak. Yuk. Sedang tugas luar kantor, jadi pagi ini bersama saya dulu ya. Seperti biasa, kita akan melaksanakan ritual pagi Indonesia Raya, Mars Kemenang, kemudian laporan kepada pengajar. Oke, karena ini
Jadwalnya adalah pembimbingan rancangan akademik ya, berarti ya hari ini ya. Di breakout room Rancangan juga, aktualisasi, Mbak. ya, oleng Bu, maaf, Iya, baru apel Cik jet lag. jet lag. Nih, ini Bu Ratna sudah hadir. Langsung saja ya kita memperdengarkan lagu Indonesia Raya, teman-teman bersikap sempurna. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk
Jaya, Indonesia Jaya. Ya, baik teman-teman, hari ini kan pembimbingan rancangan aktualisasi sudah dibikinkan breakout room oleh Bu Ana. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke breakout room masing-masing sesuai kelompok. Sudah saya jadikan co-host beberapa nama, silahkan dicek. Yang merasa jadi co-host bisa langsung merecord. Bu Ratna, izin langsung saya masukkan ke breakout room, ya Bu. Nanti untuk laporan tiap-tiap ketua kelompok bisa langsung ke Bu Ratna gitu. Monggo teman-teman bisa langsung menuju breakout room masing-masing. Terima kasih Mas Oke, siap Bu. Koceng sing nggone angkatan Mbak 14 Ana tak mau kirimi, tanya, tak kirimi. Sek. Eh? berarti ini Oh, angkatan iki 2 sudah selesai Zoom ya, alah kan iki Mbak Ana? Angkatan 2 sudah selesai pembimbingan rancangan Kelompok 2, aktualisasi tadi kan sampai kelompok 7 tadi 2. ya mulainya ya. Sampun. Halo. Sampun, Bu. Oh ya, Mbak kalau Mbak berarti Mbak sapa Mbak Aul sik teman-teman sedih ya aku tak nomor telepon sedih. Jenjeh Bu, enggak apa-apa. Berarti yang selain angkatan kelompok 2 bisa langsung menuju breakout room masing-masing. Untuk yang kelompok 2 yang sudah selesai pembimbingan bisa live meeting, kemudian bisa melanjutkan aktivitas masing-masing gitu. Mbak Aul, Mbak Aul, untuk Makasih Mbak kelompok Ana. Oh, ini ada Bu 3 Ana. Selamat pagi, Bu. pagi, halo semuanya. Sambil nyetir ya, Bu. Ya. Mbak Aul, untuk yang Nggih. Pak Mustafirin nanti 9:30 ya. Yang kelompok 3 berarti. Ini yang kelompok 1, Bu Ratna dan Pak Teguh, kelompok 4 kita mulai jam 8. Yang tadi Pak Jun sudah mulai 6:30. 7. Oke, Untuk yang kelompok 3 Pak Firin, 3 Bu. nanti 8:30. Oke, siap. Ya, mau ngajar di tempat tembak umur dulu katanya. Oke, gitu ya Mbak Aul. Nggih, Semuanya. siap. Oke. Nggih. Ini Mbak Lisa Resen ada yang mau ditanyakan? Bu mau bertanya untuk absen BLC-nya kok nggak bisa ya Bu ya? Nggak Dicoba ada. lagi Mbak, dicoba berkali-kali atau pakai ini juga apa? Coba browser yang berbeda. Nanti kalau Terputus Bu Ana. Iya Mbak Lisa, untuk BLC itu memang yang akses kan banyak sekali, ada banyak angkatan. Jadi memang sering trouble. Dicoba terus sampai batas nanti malam. Gitu aja ya. ya Kalau sampai sampai nanti malam nanti nggak sore. bisa, gimana Bu? Kalau nanti Nggak apa-apa, sampai kalau nanti udah sore nggak nggak bisa nggak bisa apa-apa. dianggap absen semua berarti. Oke, terima kasih. Iya. Udah cukup, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada saya lanjut ya Mbak Aul. Oke, siap. Monggo tadi kelompok berapa? Kelompok 1 dan kelompok 4 ke breakout room. Kelompok 2 bisa live. Kemudian kelompok 3 menunggu informasi selanjutnya. Gitu nggih, Bu? Oke. Mbak Nggih. Aul sambil minta tolong Pak Teguh dikontak lagi. Dalam, Bu? Pak Teguhnya. Kayaknya belum gabung ya sama kita ya. Oh, nggih. Coba saya hubungi. Oke, tadi malam udah bisa jam 8 tak hubungi. Nggih, tadi malam minta jam 8. Ini Oke, saya ingatkan lagi. Oke, siap. Makasih ya Mbak Aul. Oke, sami-sami, Bu. Oke, selamat Amanilah, Bu. pagi semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Aul, Ya, ya mau tanya lagi. Ini saya sudah bisa buka PLC, cuma bagian absen yang tanggal ini memang belum ada ya Mbak. Baru oh sampai ditunggu tanggal aja 8. Mbak. Oh ya Ditunggu gitu. aja. Oh ya udah. Pokoknya jam 12 dibuka, jam 11 dibuka, jam 2 dibuka, Oh ya. saja. Oke, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Oke, izin live ya Mbak. Ya, monggo. Kelompok 3 masuk ke breakout room dulu, nggak apa-apa sambil nunggu.